Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan mencatat nama Bapak Ibu di dalam kitab kehidupannya, kitab kehidupan anak domba. Amin. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara Kristen dan Nasrani. Ya, apa itu Kristen dan apa itu Nasrani? Siapa yang disembah oleh orang-orang Kristen dan siapa yang disembah oleh orang-orang Nasrani? Karena selama ini kan rancu, ya. Orang-orang di luar sana atau bahkan penganutnya sendiri, ya, penganut Nasrani, mereka berpikir mereka adalah orang Kristen, begitu ya. Padahal bukan, beda, sangat beda, ya. Lalu pertanyaannya, ya, apakah Yesus mengajarkan kekristenan? Yes, 100% ya. Ya. Lalu apa bedanya dengan Nasrani? Nasrani adalah orang yang percaya Yesus, sama percaya Yesus, tapi Yesusnya masih jadi manusia. Ditandai Yesus masih doa dan sujud pada Bapa, ya, yang pada Allah, yang oleh Yesus dipanggil Bapa, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Nasrani adalah orang yang percaya Yesus, ya, ketika Yesus masih manusia. Ditandai, ya, Yesus masih doa dan sujud pada Allah, yang oleh Yesus dipanggil Bapa itu. Nah, itu, ya. Yesus sujud kepada Allah, ya, yang dipanggil oleh Yesus itu dengan sebutan Bapa, ya. Yohanes 6 ayat 40 adalah contoh, ya. Kehendak Bapa adalah menyuruh percaya kepada anak, yaitu Yesus yang masih fisik manusia, ya kan? Nah, Nasrani adalah mereka yang percaya Yesus fisik, ya, Yesus manusia, masih doa sujud pada Bapa. Nah, 90% gereja adalah Nasrani, yaitu penyembah Allah segitiga dan Allah Tritunggal. Ya. Nah, bagaimana dengan Kristen? Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 9, supaya menuliskan penglihatan itu, ya, Yesus berubah rupa, ya, setelah anak manusia bangkit. Ya. Jadi Yesus menyuruh menulis penglihatan setelah anak manusia bangkit, bukan saat itu, ya, supaya penulis Alkitab Perjanjian Baru disebut Kristen, sebab semua rasul adalah Kristen, ya. Roma 16, ya, Roma 16 ayat 7. Saya bacakan, ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jelas bukan? Semua rasul adalah Kristen, ya. Lalu Kisah 2 ayat 36, ya. Yesus yang bangkit disebut Tuhan dan Kristus, ya. Memang ada dua pemahaman tentang Tuhan dan Kristus. Tetapi ini, ya, menekankan pada saat Yesus sudah bangkit, ya. Kisah 2 ayat 36, ya.
Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jelas ya? Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi pemahaman Tuhan dan Kristus ini adalah yang sudah roh, Yesus yang sudah bangkit. Itu yang harus dimengerti ya. Bahwa Alkitab itu ada konteks waktunya. Jadi kisah 2 ayat 36 ini menjelaskan bahwa Yesus yang sudah bangkit itu disebut Tuhan dan Kristus. Ya. Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus yang sudah Kristus, yang sudah bangkit, ya, sudah roh, sudah Allah. Sama sekali bukan percaya kepada Yesus yang masih manusia. Ya. Nah, kalau yang percaya kepada Yesus yang masih manusia tadi itu disebut Nasrani. Kan saat ini Yesus kan sudah bangkit. Bukan lagi jadi manusia. Kalau masih jadi manusia, silakan saudara cari di Israel sana, apakah masih ada Yesus yang manusia itu. Sejak tahun 33 Masehi, ya, Yesus sudah bangkit dan kembali menjadi roh. Awalnya dia adalah roh. Dia roh yang adalah firman. Firman yang adalah Allah. Yesus jadi manusia, ya, itu adalah Allah yang berkarya, Allah yang roh menjadi fisik manusia. Ya, Allah yang berkarya itulah yang disebut Tuhan. Jadi jangan dipisahkan antara Tuhan dan Allah. Karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Juga Markus 12 ayat 29. Ya. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Roma 10 ayat 12. Jadi jangan sok-sok menjadi apologet Kristen gitu ya. Ini kaum para pendeta Tritunggal ya. Kalian itu bukan Kristen, kalian itu Nasrani. Ya. Kalian itu tidak memahami Alkitab. Yang kalian pahami adalah teologi, tafsir. Alkitab tidak perlu ditafsir-tafsir. Ya. Alkitab sudah dibuat ya sedemikian rupa, sudah dirancang oleh Yesus agar dipahami oleh orang-orang yang buta huruf, ya, ibu-ibu yang jualan di pasar itu, ya, embok-embok, bahkan sampai orang-orang yang bisa baca, yang tidak buta huruf. Alkitab tidak hanya dipahami oleh orang-orang yang mengaku kaum intelektual. Kaum intelektual itu, ya, sebagian ya, saya katakan sebagian, ya, itu semakin jauh mereka, ya, mereka ya, menafsir Alkitab, semakin mereka tidak memahami firman Tuhan. Itu yang harus dipahami, ya. Untuk bisa memahami Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu karena hanya Yesus yang bisa membukakan pikiran, ya, sehingga kita mengerti kitab suci. Bukan dosenmu, bukan sekolah teologimu. Ya, ini dengar nih ya, kaum pendeta-pendeta Tritunggal yang sombong itu ya. Ya. Yang pakai kalau di foto itu, saya berulang kali mengatakan itu ya. Kalau di wawancara, kalau di itu, wah, di belakangnya itu ada buku-buku satu lemari kaca itu. Itu tidak menjamin kalian, ya, bisa memahami Alkitab. Rendah hati, ya. Jadi sangat clear, ya.
bahwa Yesus mengajarkan Kristen, kekristenan. Jadi Yesus mengajarkan menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus yang sudah bangkit, yang sudah Tuhan dan Kristus. Karena Tuhan itu adalah Allah. Roh Tuhan dan Roh Allah satu. Jangan sok-sok pakai bahasa-bahasa Yunani, ya, bahasa-bahasa Ibrani, ya, bahasa apa lagi itu, ya. Bahasa Indonesia yang sederhana ini aja kalian tidak mengerti, ya kan? Sangat sederhana. Ya. Jadi beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan dengarkan para pendeta Tritunggal itu. Baca saja Alkitab. Bahasa Indonesia, terbitan LAI. Ya, terjemahan LAI. Itu yang anggota United Bible Society. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa. Mereka mau tunjukkan, mereka itu lebih pintar, ya, dengan mengatakan, ini artinya ehad, artinya dalam bahasa Ibrani itu seperti ini. Hampir 2000 tahun tidak selesai membicarakan masalah itu. Di mana kebodohannya? Apakah itu pintar? Tidak, itu bodoh. Ya, hampir 2000 tahun tidak selesai. Orang sekolah saja 1 tahun naik tingkat, 1 tahun naik tingkat. Ini 2000 tahun tidak naik tingkatnya. Allah itu pribadi, Allah itu Tritunggal. Mana ayatnya? Beda dengan Alkitab. Alkitab jelas mengatakan Allah itu esa, satu. Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Allah itu namanya Yesus. Jelas. Allah kok namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama, itu sebutan. Bisa tidak kalian membedakan? Ya? Antara sebutan dan nama. Nah, yang sederhana gini nggak ngerti 2000 tahun. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tetap rendah hati. Baca Alkitab. Amin. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu, termasuk saya, dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Amin. Shalom.